Halo, Capricorn elemen tanah, gimana kabar kamu? Semoga baik-baik aja dan sehat terus ya. Oke, untuk Capricorn, hari ini aku bakal reading buat kamu mengenai peruntungan di minggu ketiga dan minggu keempat. Kita langsung aja ambil yang bermanfaat dari readingan aku dan lepaskan sisanya untuk Capricorn. Capricorn, aku ngerasa di sini tuh ada sesuatu yang membuat kamu tuh banyak berpikir atau kamu tuh merasa gelisah. Atau mungkin kekhawatiran kamu tuh bisa berkaitan dengan pekerjaan, hubungan, atau mungkin situasi pribadi. Jadi minggu-minggu ini kayaknya tuh beban pikiran kamu lagi besar banget, lagi banyak banget gitu. Ya bisa aja terlalu memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi nih kamu. Atau kamu merasa cemas tentang keputusan yang sudah diambil. Atau mungkin malah kamu memikirkan masalah terus-menerus hingga membuat hati kamu tuh terasa berat. Jadi di sini buat Capricorn, jangan biarkan energi negatif kamu tuh menguasai diri kamu. Cobalah berbagi cerita atau mencari solusi secara perlahan. Ingat bahwa nggak semua ketakutan dalam pikiran tuh akan benar-benar terjadi. Kita lihat lagi buat pekerjaan. Gimana sih kerjaan kamu, Capri? So, kenapa ya yang keluar tuh kartu pedang semua nih? Aku ngerasa di sini tuh ada kemungkinan kamu mendapatkan informasi baru atau kabar terkait pekerjaan. Mungkin kamu juga sedang berada dalam fase belajar, mengamati atau menyesuaikan diri dengan situasi kerja. Atau malah di sini kamu mendapatkan tugas baru yang membuat kamu tuh harus belajar cepat. Kamu mendengar informasi atau perubahan yang terjadi di tempat kerja kamu. Atau mungkin banyak diskusi atau komunikasi dengan rekan kerja mengenai sebuah proyek. Jadi kayak minggu-minggu ini banyak banget yang kayak apa ya, kamu dapetin dan kamu pikirin gitu tentang situasi kerja. Jadi buat Capricorn, coba deh di sini gunakan rasa ingin tahu kamu untuk belajar lebih banyak. Dan juga perhatikan informasi yang datang sebelum mengambil keputusan, entah itu dalam hal apapun. Dan juga komunikasi yang baik itu bisa membantu perkembangan karir kamu. Jadi usahakan hubungan kamu sama rekan kamu, sama atasan kamu tuh baik-baik saja dan pastinya lancar. Kita lihat buat keuangan Capricorn. So, aku lihat ada kemungkinan persaingan dalam kerjaan ya, atau usaha yang mempengaruhi pemasukan, atau mungkin ada pengeluaran atau bahkan pemasukan yang mungkin terasa enggak stabil. Jadi kamu tuh kayak mungkin harus berusaha lebih keras nih untuk mempertahanin kondisi keuangan. Mungkin banyak kebutuhan yang muncul dalam waktu yang bersamaan. Ada persaingan dalam kerjaan atau usaha itu terasa lebih ketat banget. Atau kamu harus mencari cara baru nih untuk menambah pemasukan. Ada pikiran-pikiran ini, iya nggak? Coba kalau iya, kamu tulis di bawah. Kamu boleh cerita, kamu boleh sharing di kolom komentar, karena aku juga sering banget baca komentar kalian. Siapa tahu nanti aku akan readingkan di readingan yang berikutnya. So, jadi jangan takut untuk menghadapi persaingan. Gunakan kreativitas kamu untuk mencari peluang tambahan ya. Karena aku merasa tantangan ini kayak membuat kamu lebih kuat dalam mengatur keuangan buat sekarang dan juga ke depannya. Oke.
Jadi jangan terlalu berlarut dalam keterpurukan kamu. Semua pasti ada masanya. Nggak selamanya kayak gini terus kok gitu. Aku ngerasa di sini tuh ada kemungkinan nih seseorang tuh mendekat dengan cara yang cukup cepat dan tegas ke kamu. Jadi mungkin tiba-tiba tuh orang ini kayak datangnya tuh ugal-ugalan gitu ya, love bombing ya. Atau mungkin hubungan itu bisa dimulai dari banyak komunikasi atau percakapan yang intens antara kamu dengan seseorang. Terutama mereka yang zodiaknya itu Gemini, Aquarius, atau Libra. Atau mungkin hubungan tuh bisa mulai atau bisa dimulai itu dari banyak komunikasi yang sebenarnya kayak basa-basi doang ya. Atau malah di sini ada orang yang datang dan bisa memiliki karakter yang tegas, aktif, dan mungkin juga cukup berani di dalam mengambil sebuah langkah. Misalkan tiba-tiba ada seseorang yang sering menghubungi atau mengajak kamu tuh berbicara. Ya, jadi kayak kalian tuh meskipun awal kenal tapi udah kayak nyambung, udah kayak intens gitu. Atau mungkin ada pertemuan dengan seseorang yang sangat-sangat memiliki komunikasi yang aktif. Entah dia tuh memang kerjaannya begitu ya, mungkin mengandalkan komunikasi atau gimana. Atau mungkin di sini ada hubungan yang terasa cepat berkembang dari sekedar kenal doang menjadi dekat. Jadi nikmatin aja proses perkenalan tanpa harus terburu-buru. Gunakan logika dan perasaan kamu secara selaras dan jangan hanya terbawa oleh kecepatan emosi doang, oke? So, kita bahas lagi untuk kamu yang sudah berpacaran. Oke, guys. Kalau yang aku lihat di sini, buat Capricorn yang sudah berpacaran, mungkin ada hubungan yang terasa lebih harmonis dan menyenangkan ya. Misalkan ya mungkin menghabiskan waktu bareng pasangan dan ada suasana yang menyenangkan. Atau malah di sini ada potensi buat pengenalan ke keluarga masing-masing. Entah mungkin dimulai dari kamu atau dari dia. Atau mungkin ke lingkungan dekat kalian. Dan mungkin ada perencanaan masa depan bersama secara perlahan ya. Di sini kayak mungkin kamu sama pasangan itu mulai membicarakan hal-hal yang serius di dalam hubungan. Jadi buat Capricorn yang udah berpacaran, nikmatin momen kebersamaan yang ada, bangun hubungan dengan komunikasi yang baik ya. Karena rasa nyaman dan kebersamaan itu adalah pondasi yang sangat-sangat penting dalam hubungan kalian ya. Kita lihat untuk kamu yang sudah menikah. Yang udah nikah, aku ngerasa di sini tuh ada peluang nih untuk memperbaiki hubungan atau memperkuat hubungan rumah tangga. Mungkin pasangan tuh mulai lebih terbuka dalam berbicara, mungkin tentang perasaan. Ada usaha memperbaiki hubungan setelah melewati masa yang enggak mudah, atau juga mulai merencanakan sesuatu bareng, seperti tujuan hidup atau rencana keluarga. Jadi buat yang sudah menikah, gunakan komunikasi sebagai kunci utama dalam hubungan kalian. So, mungkin juga harus lebih percaya bahwa hubungan tuh bisa berubah menjadi lebih baik dengan usaha kalian bareng, bukan yang satu doang. So, ciptakan kembali energi positif dalam rumah tangga kalian ya. Nah, jadi aku ngerasa ini tuh kayak lebih ke kalian yang akhir-akhir ini atau sebelumnya itu punya hubungan yang kurang baik, tapi di minggu ini kalian punya potensi untuk memperbaiki hubungan kalian. Baik, untuk Capricorn, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang pengen personal reading, coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Oke, so makasih banyak udah nemenin aku. Salam santu, salam rahayu buat semuanya.